warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar pelajaran matematika di bab 2, yaitu lingkaran. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materi yang ini ya, panjang busur dan luas juring, bagian C. Untuk hari ini kita akan membahas subbab D dan juga E. Subbab D yaitu garis singgung lingkaran. Apa yang kalian ketahui tentang garis singgung? Nah, ini coba kita amati dulu ya 3 gambar ini. Yang pertama, garisnya tidak memotong lingkaran, tidak menyentuh bagian lingkaran manapun. Untuk gambar yang kedua itu garis warna kuning itu menyentuh lingkaran di satu titik. Untuk gambar yang ketiga, garis warna kuning memotong lingkaran di 2 titik. Yang dinamakan garis singgung itu adalah yang ini, anak-anak. Itu ya. Jadi garis singgung itu adalah garis yang melewati lingkaran tepat di satu titik. Ini definisinya. Definisi garis singgung dan titik singgung lingkaran. Garis singgung adalah garis yang melewati atau menyentuh sebuah lingkaran di satu titik. Sedangkan titik singgung adalah titik pada lingkaran yang dilewati oleh garis singgung. Ini yang warna merah itu namanya titik singgung. Selanjutnya, bagaimana hubungan pusat lingkaran, titik pusat lingkaran dengan titik singgung? Ini saya tarik ruas garis warna merah ya. Ruas garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran ke sebuah titik singgung merupakan jari-jari lingkaran. Nah, jari-jari ini akan selalu tegak lurus dengan garis singgung. Jadi, garis warna merah itu tegak lurus dengan garis warna kuning. Itu adalah hubungan garis yang ditarik dari titik pusat lingkaran ke titik singgung. Garis merah merupakan jari-jari dan dia selalu tegak lurus dengan garis singgung. Oke, nah sekarang coba kita lihat bagaimana cara menyelesaikan permasalahan matematika yang berkaitan dengan garis singgung lingkaran. Contohnya, yang saya punya satu contoh ini ya. Tentukan panjang garis CB jika jari-jari lingkaran diketahui sebesar 8 cm dan panjang AB adalah 15 cm. Nah, penyelesaiannya, coba perhatikan gambarnya. Kita tinjau segitiga AOB. Segitiga AOB kan segitiga siku-siku di A. Kenapa siku-siku? Karena ini titik pusat lingkaran. Terus kita tarik garis dari titik pusat lingkaran ke garis singgung AB. Jadi garis singgungnya adalah AB ya. AB ini namanya garis singgung. Nah, kita tarik dari titik pusat. Jadinya kita peroleh garis OA. Nah, garis OA ini akan tegak lurus dengan garis singgung AB. Sehingga segitiga AOB ini membentuk segitiga siku-siku. Kalau kita berbicara tentang segitiga siku-siku, maka kita ingat teorema Pythagoras. Oke. Nah, kita tulis dulu yang diketahui apa, yang ditanyakan apa, dan bagaimana cara kita menjawabnya ya. Yang pertama dulu, diketahui jari-jari lingkaran. Oke. Di sini diketahui jari-jari lingkaran ya. Oke, jari-jari lingkaran sebesar 8 cm. Oke. Jadi jari-jarinya itu adalah 8. Saya ganti warna dulu.
Jari-jarinya adalah 8 cm. Oke, jadi panjangnya OA adalah 8 dan OC juga 8. Karena OC juga merupakan jari-jari. Jadi panjangnya juga 8. Nah, jika panjang AB sama dengan 15, oke ini AB sudah ada tulisannya 15. Dan yang ditanyakan adalah panjang CB. Nah, ini dari C ke B. Ini yang ditanyakan. Ini adalah yang ditanyakan. Panjang garis CB. Nah, kita lihat di sini idenya di mana? Coba CB itu kan bisa kita peroleh dari memperoleh CB dari OB dikurangi dengan OC. OB dikurangi OC hasilnya CB. Nah, ini ya, jadi CB sama dengan OB kurangi OC. OB-nya kita nggak tahu berapa, OC-nya udah tahu 8. Nah, berarti di sini kita butuh apa? Kita kan butuh OB berarti di sini kan? Nah, kalau butuh OB berarti sekarang kita tinjau segitiga siku-siku OAB. Kita tinjau segitiga siku-siku OAB. Tinjau segitiga siku-siku OAB. Nah, jadi di sini OAB saya putar ini segitiga yang di soal, segitiga warna biru muda yang di soal itu saya putar. Kenapa kok diputar? Ya supaya kita lebih mudah gitu melihat sisi miringnya yang mana, sisi tegaknya yang mana, dan sisi tidurnya yang mana. Nah, sekarang kalau sudah diputar segitiga siku-sikunya, kita pakai teorema Pythagoras yang berbunyi kuadrat sisi miring sama dengan sisi tegak kuadrat ditambah sisi tidur kuadrat. Oke, sisi tegaknya yang mana? Yang ini 15 kuadrat. Berarti OB kuadrat sama dengan 15 kuadrat ditambah 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Oke, sekarang kita lanjutkan. Ini 15 kuadrat itu hasilnya adalah 225. Sedangkan 8 kuadrat itu hasilnya adalah 64. Dari mana? 15 kuadrat dari 15 kali 15 hasilnya 225. 8 kuadrat sama dengan 8 kali 8 hasilnya 64. Oke, kita jumlahkan 225 ditambah 64 hasilnya 287. Itu adalah OB pangkat 2. Berarti OB-nya sama dengan akar dari 289. Kita peroleh hasilnya 17. Ternyata panjangnya OB itu 17. Jadi CB-nya adalah 17 dikurangi 8. Hasilnya 9. Jadi panjang CB adalah 9 cm. Seperti itu. Penggunaan sifat dan materi garis singgung lingkaran apabila kita menyelesaikan permasalahan matematika yang berkaitan dengan garis singgung lingkaran. Oke. Selanjutnya, yang garis singgung persekutuan dua lingkaran. Nah, coba diamati dulu perbedaan antara materi ini dengan materi yang barusan saya jelaskan tadi. Oke, sudah menemukan perbedaannya? Kalau yang tadi itu lingkarannya cuma satu ya, ternyata lingkarannya hanya satu saja. Nah, kalau yang ini lingkarannya ada 2. Lingkaran kecil dan lingkaran besar, gitu ya. Lingkaran kecil dan lingkaran besar. Nah, garis yang menghubungkan dua lingkaran itu dinamakan dengan garis singgung persekutuan dua lingkaran. Ada yang lewat luar dan ada yang lewat dalam.
garis singgung persekutuan luar dan garis singgung persekutuan dalam. Oke. Nah, yang garis singgung persekutuan luar itu bagaimana bentuknya? Nah, seperti ini. Yang garis merah itu namanya garis singgung persekutuan luar. Saya singkat GSPL. Ini mirip rantai sepeda motor ya. Nah, yaitu rantai sepeda motor merupakan salah satu penerapan garis singgung persekutuan luar dua lingkaran pada kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, terus untuk garis singgung persekutuan dalam itu yang mana? Yang garis warna biru ini. Nah, itu adalah garis singgung persekutuan dalam. Dua lingkaran ini biasanya dalam kehidupan sehari-hari itu digunakan untuk menghitung rotasi bumi terhadap matahari dan atau terhadap bulan dan seterusnya seperti itu ya. Nah, kita kembali lagi yang warna merah ini, garis singgung persekutuan luar. Oke, garis singgung persekutuan luar itu dirumuskan begini. Cara mencari panjang garis singgung persekutuan luar itu rumusnya yang ini ya. GSPL pangkat 2 itu sama dengan D pangkat 2 dikurangi R besar dikurangi R kecil dipangkatkan 2. D itu apa ya? D itu adalah jarak titik pusat lingkaran. Jadi kan di sini ada titik pusat lingkaran A, ada titik pusat lingkaran B. Nah, garis ini pusat A ke pusat B dihubungkan itu namanya garis D. Disimbolkan dengan D. Oke. Nah, terus R besar ini apa? R besar adalah jari-jari lingkaran yang besar. R kecil itu apa? R kecil itu jari-jari lingkaran kecil. Oke, di sini saya kasih penjelasan. D sama dengan jarak pusat lingkaran. R besar itu jari-jari lingkaran besar dan R kecil itu adalah jari-jari lingkaran yang kecil. Oke. Nah, ini keterangannya ya. Oke. Gitu. Nah, kemudian untuk yang garis singgung persekutuan dalam itu sama keterangannya. D itu jarak pusat, R besar itu adalah jari-jari lingkaran yang besar dan R kecil adalah jari-jari lingkaran yang kecil. Perbedaannya cuma di sini saja. Kalau di GSPL itu jari-jarinya dikurangi, kalau di GSPD jari-jarinya dijumlahkan. Oke, seperti itu saja perbedaannya. Mudah bukan? Oke, setelah ini kalau sudah paham kita ke contoh soal. Nah, ini ada contoh soal. Contoh soal untuk garis singgung persekutuan luar dan garis singgung persekutuan dalam. Silakan dibaca dan dianalisis apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Baik, anak-anak silakan berlatih di buku catatan masing-masing ya untuk menjawab soal ini. Nanti di pertemuan yang akan datang, di pertemuan tatap muka akan saya bahas. Kita bahas bersama-sama di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.